KPK hari ini memanggil kembali Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto untuk diperiksa. Namun Hasto tak datang dan mengajukan surat permohonan penundaan pemanggilan karena kembali mengajukan 2 gugatan pra-peradilan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK hari ini kembali memanggil Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dalam kapasitasnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pada proses pergantian antar waktu, anggota DPR, dan perintangan penyidikan. Namun Hasto tak datang. Tim kuasa hukumnya mengajukan surat permohonan penundaan pemanggilan Hasto di KPK hari ini dengan alasan kembali mengajukan 2 gugatan pra-peradilan di Pengadilan Jakarta Selatan. Kami dari tim hukum Mas Hasto Kristianto pagi ini jam 8.30 telah mengajukan surat permohonan penundaan pemeriksaan Mas Hasto Kristianto di gedung KPK. Dasar dari permohonan kami ini adalah kami telah mengajukan 2 gugatan pra-peradilan kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami menilai bahwa dalam putusan hakim hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 kemarin belum menyentuh pokok perkara memeriksa sah atau tidaknya status tersangka Mas Hasto Kristianto. Oleh sebab itu kami memohon kepada semua pihak agar dapat menghormati langkah hukum yang sedang kami tempuh. Terima kasih. Sementara itu, mantan kader PDI Perjuangan asal Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Sudarsono, datang ke kantor KPK Jakarta sambil membawa karangan bunga. Sudarsono melakukan sujud syukur dan mendukung penegakan hukum seadil-adilnya untuk Hasto Kristianto. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita awali Ajus pagi hari ini dari informasi ledakan cukup dahsyat akibat kebocoran selang regulator terjadi di rumah warga di perumahan Golden Palm Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat. Dari rekaman video CCTV, nampak ledakan hebat melanda sebuah rumah di perumahan Golden Palm Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat. Ledakan diduga akibat kebocoran dari selang regulator gas. Peristiwa ledakan ini terjadi saat pemilik rumah serta warga sekitar tengah beribadah di luar rumah. Satpam yang tengah melintas nyaris menjadi korban, hanya saja mengalami bising sesaat pada bagian telinga. Kejadian kemarin hari Minggu itu jam 12 siang, kebenaran warga lagi banyak yang ibadah dan keadaan sepi. Dari situ kan ada kebocoran gas yang mungkin dari pagi mungkin sampai siang itu karena ada pergantian kulkas yang memang tarik listrik ya mungkin meledak ya, akhirnya kita semua RT warga bergotong royong semuanya bawa apar, bawa ember air itu membantu percikan api itu sehingga selesai. Saat ini kasus ledakan gas sedang ditangani Kepolisian Sektor Kalideres, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, 1 orang pingsan akibat menghirup asap tebal saat kebakaran melalap warung Tegal di Jalan Keramat Pulo, Jakarta Pusat. Kebakaran diduga akibat kebocoran gas di dapur. Sebuah warung Tegal atau warteg di Jalan Keramat Pulo Dalam, Senen, Jakarta Pusat ludes terbakar. Api pertama kali muncul dari area dapur dan melalap seluruh bangunan. Meski pemilik dan semua pegawai bisa menyelamatkan diri, namun salah seorang pegawai harus dievakuasi ke rumah sakit lantaran jatuh pingsan karena menghirup asap pekat. Diduga api berasal dari kebocoran tabung gas LPG saat digunakan untuk memasak. Api bisa dijinakkan selang setengah jam kemudian. Akibat kebakaran ditaksir kerugian material mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. 2 wanita panik saat mengetahui dibuntuti pria yang diduga begal di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Usai viral, ternyata pria itu adalah anggota polisi yang curiga dengan kendaraan yang ditumpangi oleh korban. Guys, ini ada pembegalan guys. Di jalan mana nih? 2 wanita yang tengah naik taksi online ketakutan saat melihat seorang pria bermotor terus mengikuti kendaraan mereka di Jalan RB Suroso, Menteng, Jakarta Pusat.
Bahkan salah satu wanita menyatakan jika pemotor merupakan pelaku begal yang akan beraksi. Pelaku bahkan sempat meminta kendaraan untuk berhenti, namun beruntung keduanya berhasil lolos setelah masuk parkiran sebuah apartemen. Usai viral, polisi dari Polsek menyatakan pemotor bukanlah pelaku begal, melainkan anggota Serse Narkoba Polsek Menteng. Ia meminta kendaraan berhenti karena tidak memasang plat nomor kendaraan di bagian belakang, padahal ia sudah menunjukkan identitas terlebih dahulu. Awalnya bermula dari Jalan Cikini, anggota kita lagi lidik, ternyata ada mobil yang tidak memakai plat nomor. Ya, sehingga dibuntutin, disuruh ditunjukkan identitas, namun tidak mau berhenti. Kedua wanita penumpang taksi pun langsung mendatangi Polsek Menteng untuk klarifikasi dan meminta maaf. Kedua pihak pun sepakat damai dan saling memaafkan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi Indonesia Gelap digelar di Jakarta Senin malam. Massa membubarkan diri. Massa yang tergabung dari BEM Mahasiswa se-Indonesia ini bertahan hingga Senin sekitar pukul 8 malam di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Sebelum akhirnya membubarkan diri. Massa sempat bertahan menunggu perwakilan dari pemerintah untuk menemui mereka. Dalam aksi ini ada 5 tuntutan yang disampaikan. Salah satunya meminta Presiden Prabowo mencabut instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 terkait efisiensi anggaran. Buka. Di atas, di bawah. Di atas aja, di atas. Sementara itu, aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap di Surabaya, Jawa Timur ricuh setelah polisi memadamkan keranda dan bekas yang dibakar mahasiswa. Dalam aksi itu, mahasiswa menolak efisiensi anggaran pendidikan dan kesehatan. Mahasiswa dan polisi bentrok saat aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap di depan gedung DPRD Jawa Timur. Peristiwa bermula saat mahasiswa membakar keranda dan ban bekas. Namun, polisi langsung memadamkannya dengan alat pemadam api ringan. Mahasiswa pun tak terima dan meluapkan emosinya dengan melempari petugas menggunakan botol air mineral. Adapun dalam aksi ini, ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menolak efisiensi anggaran pendidikan dan kesehatan yang dilakukan pemerintah. Akhirnya adalah kemarin efisiensi terhadap sektor pendidikan dan kesehatan khususnya, karena kami merasa 2 poin itu sangat penting dan merupakan kebutuhan primer, apalagi pendidikan sebagai investasi masa depan bangsa Indonesia ini. Tapi ternyata kok malah terdapat efisiensi. Itulah yang men-trigger teman-teman mahasiswa Jawa Timur. Karena kami yakin ketika ada efisiensi anggaran di ranah pendidikan, maka yang terancam adalah biaya kuliah kami. Yang terancam adalah biaya kuliah teman-teman. Sehingga kesempatan untuk kawan-kawan yang meraih atau mau menempuh perguruan tinggi itu justru akan semakin pudar, akan semakin sulit. Sementara itu, polisi menyebut kericuan terjadi akibat kesalahpahaman antara mahasiswa dengan petugas yang berjaga. Dan pengamanan unjuk rasa dari mahasiswa. Jadi mulai dari awal kita sudah melaksanakan tahapan-tahapan, mulai dari tahapan yang paling persuasif, kita komunikasi dari mahasiswa, apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi aspirasinya, kita bantu untuk komunikasi dengan Ketua DPR. Tadi mengalami awalnya mengalami lancar, kemudian berikutnya ada sedikit miskomunikasi. Namun demikian secara keseluruhan kegiatan pengamanan ini alhamdulillah lancar semuanya. Ketegangan antara mahasiswa dan petugas pun berada setelah Ketua DPRD Jawa Timur datang menemui mahasiswa. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Pemirsa, selain di jalanan, aksi dilakukan di media sosial dengan tagar Indonesia Gelap.
Tagar Indonesia gelap dibicarakan oleh lebih dari 200.000 orang hingga pukul 17 Senin sore. Tagar Indonesia gelap muncul sebagai bentuk keresahan terhadap kinerja pemerintah. Salah satunya terkait efisiensi anggaran. Sementara itu Presiden Prabowo Subianto mengatakan penghematan di sejumlah lembaga dan kementerian dilakukan untuk perbaikan. Prabowo menyebut jika ada yang melawan, mereka tidak suka dengan rencana perbaikan yang akan dilakukan. Jadi dengan azas penghematan akhirnya dijadikan satu, kita ternyata negara yang kaya. Negara yang kaya. Terima kasih menteri-menteri saya kerjasama, kita telah menghemat uang cukup besar. Dan memang mau direkayasa bahwa dengan penghematan ini gaji dipotong, inilah itulah, ya biasa perlawanan, nggak apa-apa. Kita mau adakan perbaikan, ya biasanya dilawan oleh mereka-mereka yang tidak suka kebaikan. Unjuk rasa ribuan perangkat desa yang datang dari 326 desa se-Kabupaten Pandeglang, Banten berakhir ricuh. Mereka menuntut agar penghasilan tetap perangkat desa segera dibayarkan. Pemerintah Kabupaten Pandeglang sedang tidak baik-baik saja. Taman di depan gedung Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang, Banten menjadi sasaran amuk demonstran. Saya banggakan juga ke ketua, seluruh ketua yang ada di sini. Ribuan perangkat desa dari 326 desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI Kabupaten Pandeglang memprotes penghasilan tetap atau siltap yang tidak dibayarkan sejak Desember tahun 2024 hingga Februari 2025. Masa menuntut agar siltap segera dibayarkan. Berarti berapa bulan, Pak? Yang tahun 2024 itu kemarin telat 1 bulan, yang bulan Desember. Terus yang sekarang tahun 2025 juga belum terbayarkan. Kepada Ketua PPDI Pandeglang, BPKD berjanji akan membayarkan siltap secepatnya. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, Ainus melaporkan. Ratusan pengemudi ojek online menggelar demo di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Para pengemudi ojol menuntut tunjangan hari raya dan mengawasi regulasi pemberian THR yang dijanjikan oleh Kemenaker RI. Rekan-rekan driver, komunitas online, ya ayo teman-teman. Pengemudi ojek online yang tergabung dari berbagai organisasi melakukan aksi unjuk rasa di kantor Kementerian Tenaga Kerja. Mereka menuntut pihak swasta selaku operator aplikasi wajib memberikan THR kepada pengemudi ojol. Selain THR, para pengemudi juga menuntut pengurangan potongan tarif yang dianggap terlalu tinggi dan mengurangi pendapatan bersih mereka secara signifikan. Kondisi ini diperparah dengan adanya program layanan yang dinilai memberikan upah murah dan memaksa pengemudi bekerja di luar jam kerja normal. Tanggal 17 ini kami aksi serentak ya Mbak, untuk Dumai, mereka aksi juga Obit, untuk Pangkal Pinang, Sukabumi, Bandung, juga Pontianak, kawan-kawan melakukan Obit massal pada hari ini. Jogja, Solo, semua akan melakukan Obit massal pada hari ini. Kami memang sudah menanti-nanti ya Mbak dari tahun ke tahun. Tahun lalu kami hanya di-prank, tahun ini kami menuntut. Kami mengawal janji Pak Menteri untuk memberikan THR bagi kami, baik roda 2, roda 4 maupun kurir. Sementara itu Kementerian Ketenagakerjaan telah bertemu dengan perwakilan pengemudi ojek online dan pengusaha untuk membahas terkait rencana pemberian THR, namun belum menjumpai titik temu. Menteri Tenaga Kerja menyebut masih belum ada penentuan pasti berkaitan dengan formula penghitungan THR bagi pengemudi ojol.
Para pengunjuk rasa mengklaim hak-hak pekerja yang seharusnya diterima seperti upah minimum, upah lembur, cuti haid dan cuti melahirkan seringkali tidak dipenuhi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer mengatakan aksi pengojek online menuntut THR ke aplikator hal yang wajar dan menegaskan jika ada yang terkena sanksi usai gelar aksi, laporkan ke kementerian. Para aplikator untuk memahami bahwa demonstrasi dilindungi oleh undang-undang dan konstitusi di Republik ini. Jadi tidak boleh ada nanti ketika kawan-kawan aksi kemudian pulang dari aksi ini ada yang namanya sanksi atau suspend. Jika ada itu laporkan ke kita. Setuju? Dan kedua, terkait THR, ini adalah tuntutan yang paling rasional yang diperjuangkan oleh kawan-kawan driver ojek online. Jadi tuntutan ini menurut kami sebagai negara itu adalah tuntutan yang logis dan wajar. Jadi kita negara atau pemerintah berharap terhadap aplikator ini berilah mereka hak yang menjadi tuntutan mereka. Mereka tidak minta yang namanya gaji direksi. Mereka tidak minta yang namanya saham. Mereka hanya meminta hak mereka selama di jalanan. Dan itu angka itu wajar menurut kami sebagai pemerintah. Puluhan siswa dan siswi SMP Negeri 4 Jember, Jawa Timur kesurupan massal usai upacara bendera. Kesurupan massal ini diawali dari seorang siswi kelas 8 yang kemudian menjalar ke siswa lain hingga membuat kondisi sekolah riuh tak terkendali. Inilah video amatir yang memperlihatkan para siswa dan siswi SMP 4 Jember alami kesurupan massal di sekolah mereka. Terlihat sejumlah siswa menjerit-jerit kesakitan. Kondisi ini membuat guru dan kepala sekolah kalang kabut hingga memanggil aparat kepolisian serta orang pintar. Agar tidak menjalar, pihak sekolah kemudian memulangkan anak-anak yang sehat. Menurut Kepala Sekolah SMPN 4 Jember, setidaknya 30 lebih siswanya yang alami kesurupan. Yang merasa sehat segera saya pulangkan. Kemudian saya pesan anak-anak pulang dan langsung pulang, tidak mampir kemana-mana. Itu bagian sehat. Bagian yang sakit kita langsung koordinasi dengan pihak orang tua. Pihak orang tua akhirnya datang. Kemudian ya sambil anak itu kita terapi begitu. Kalau yang sehat langsung bawa pulang oleh orang tuanya. Mereka yang kesurupan kemudian diterapi dan langsung diminta dijemput orang tuanya. Dari Jember, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pendistribusian makan bergizi gratis atau MBG tahap awal untuk 14 sekolah di Kabupaten Timur Tengah Utara NTT yang menyasar 3.029 siswa terlambat 3 jam dari jadwal yang telah ditentukan. Akibatnya siswa yang telah berharap mendapat makan bergizi gratis pun kelaparan. Siswa-siswi kelas 1 dan 2 SDK Marsudirini di Kabupaten Timur Tengah Utara NTT sudah menunggu makanan bergizi gratis sejak pagi tanpa kelelahan dan kelaparan. Bahkan di antara mereka ada yang tertidur di kelas akibat menahan lapar sejak pagi. Sesuai jadwal seharusnya siswa-siswi SDK Marsudirini makan tepat jam 9.30 WITA, namun makanan terlambat diantar atau molor hingga jam 12 siang. Kepala Sekolah SDK Marsudirini, Suster Maela, mengatakan semua siswa tidak membawa bekal makanan dengan harapan mereka akan mendapatkan makan bergizi pada tahap awal ini. Sudah sekarang jam 11.46 menit, artinya jam menuju pukul 12 tengah hari. Anak belum makan karena mereka sudah mendengar pesan dari kami melanjutkan pesan dari Dapur Yabiku bahwa tidak boleh membawa makanan.
Ya kalau toleransi lewat 15 sampai setengah jam untuk anak kecil itu mungkin agak sedikit wajar. Tapi kalau sudah lebih 2,5 jam ini tidak wajar. Orang dewasa pun tentu kita merasa sangat kelaparan kalau belum makan dari pagi. Beberapa di antara siswa dijemput orang tua memilih untuk pulang, tidak lagi menunggu jatah makan. Mereka mengaku kelaparan karena tidak sempat sarapan pagi ataupun membawa uang jajan. Pihak pengelola program termasuk Badan Gizi Nasional maupun Dapur Yabinku NTT mengakui adanya kendala dalam distribusi makanan pada tahap awal. Dari Timur Tengah Utara NTT, Sefnat Besi, iNews melaporkan. Sementara itu program makanan bergizi gratis MBG di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur dihentikan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Surat edaran Kepala SPPG Sumeneb tidak menjelaskan secara rinci kepada pihak sekolah penerima MBG. Baru berjalan sebulan menikmati program makanan bergizi gratis atau MBG, siswa Min 1 Sumeneb harus kembali membawa bekal makanan sendiri. Terhitung Senin 17 Februari 2025, program MBG di Sumeneb dihentikan sementara. Pengumuman pemberhentian sementara program MBG disampaikan SPPG Kabupaten Sumeneb kepada seluruh kepala sekolah melalui grup WhatsApp penerima manfaat MBG. Kepala Min Sumeneb, Didik Santoso mengatakan, pihak sekolah menerima informasi pemberhentian sementara MBG pada Sabtu lalu dan langsung menyampaikan ke orang tua siswa untuk menyiapkan bekal sendiri. Dari awal alhamdulillah lancar. Distribusi itu pukul 8:30 jam 9 sudah sampai. Dan itu dimakan sama anak-anak pada waktu istirahat. Ada beberapa wali murid yang nanya. Dan juga termasuk saya sendiri nanya di grup itu, apakah ini berhenti sementara atau sampai kapan? Ternyata jawabannya dari Kepala SPPG memang sampai ada pengumuman lebih lanjut. Program makan bergizi gratis di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur dimulai sejak tanggal 13 Januari 2025 dengan jumlah lembaga penerima manfaat sebanyak 18 lembaga. Hingga berita ini ditulis, Kepala SPPG Kabupaten Sumeneb, Kolilur Rahman, belum dapat dikonfirmasi. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Faris Purnama, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah pusat permainan untuk keluarga dibuka di sebuah pusat perbelanjaan di Bilangan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dilengkapi hingga 200 jenis permainan, area ini siap menjadi pilihan Anda dalam menghabiskan waktu luang bersama buah hati dan keluarga. Coplay Kobu, salah satu pusat wahana bermain keluarga ini membuka cabang ketiganya di Indonesia. Sukses menghibur keluarga Indonesia pada 2 lokasi sebelumnya, kali ini CPCM dibuka di sebuah pusat perbelanjaan di Bilangan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Berbagai jenis mesin arkade tersedia pada pusat wahana bermain ini. Dengan 200 jenis permainan, CPCM menyajikan pilihan hiburan bagi anak-anak hingga dewasa. Menariknya, selain menyajikan permainan yang seru, CPCM juga menyediakan merchandise berlisensi resmi bagi para pengunjung. Dan setiap cabang itu memang kita gamenya ada ratusan, minimal 200 sampai ada yang 300-an permainan arcade game. Jadi memang mau membawa suasana baru untuk dunia arcade di Indonesia, karena di Indonesia kan hiburannya kurang. Jadi kita memang mau memberikan entertainment yang jenisnya baru dan permainan-permainan arcade yang lebih modern dan mutakhir. Ini bukan arcade games, tapi game center. Jadi orang kesini ada komunitasnya. Kan kita juga siapin tempat komunitas yang dance. Nanti mungkin kalau tempatnya bisa lebih besar lagi, nanti ada tempat untuk kayak main fighting games atau bola gitu. Maksudnya biar mereka bisa berkumpul. Kayak di tempat lain itu kita pengennya kayak game center. Bahkan kadang-kadang kita adain kayak lomba Pokemon card atau One Piece supaya komunitasnya menjadi satu. Hadirnya lokasi terbaru dari Coplay Kobu ini diharapkan dapat semakin mudah menjangkau keluarga Indonesia untuk memberikan pilihan hiburan yang nyaman. Dari Jakarta, Ahmad Muharlin, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan.
Pemirsa, Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji Arsin akhirnya muncul ke publik meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi akibat keberadaan pagar laut 30,16 km di sepanjang perairan Laut Tangerang. Arsin mengaku sebagai korban karena ketidaktahuan dan kelalaiannya sebagai pelayan publik. Untuk mengetahui, ya pemirsa, berikut informasinya. Disebutkan lagi bahwa Pak Arsin ini mencatut, Pak. Mencatut identitas warga dalam proses ini semua. Betul tidak, Pak? Mana ada sih catut-mencatut? Jangan-jangan yang mengaku merasa mencatut tadi itu belum kebagian, Rah? Alam saya nggak begitu tahu. Bisa juga kali gitu. Ya, karena belakangan Bapak kan begini, merasa juga diserang dari narasi ini. Bapak sebut ada motif politik lokal di sini. Ada orang yang ingin menyerang Bapak gitu. Itu jelaskan kepada kami, Pak. Betul demikian? Ada orang yang nggak milih Bapak waktu jadi Kades? Ya normatif kalau pilih memilih yang nggak perlu kepala desa, bupati juga ada yang memilih, ada yang enggak, kan itu mah nggak perlu saya. Disitulah saya nggak mau ngomong, kenapa makin gaduh itulah Pak. Saya nggak mau. Biarin aja lah. Itu benar itu Bang Arsin. Apa betul Bapak terlibat dalam proses ini semua? Apa betul Bapak itu kong kali kong dengan pihak Agung Sedayu dalam rangka proses penerbitan sertifikat hak milik di atas laut, Pak? Tidak, ini jelas tadi kan udah jelasin. Ya, Pak nyari. Enggak, Pak. Bapak nggak pernah terima apapun, Bapak tidak pernah terima apa-apa. Makanya kalau ada yang dibilang ini masih apa? Ini nggak beda tadi di desa yang senang sama saya nggak, yang namanya dipilih mah Pak sama dengan calon bupati mungkin ya atau dewan mungkin, kan itu mah ya emang negara kita ngatur begitu aja susah lah ya kan seperti itu. Sehingga wajar kalau kemudian ada isu-isu lurah kaya dari dapat dari sana, dibayar, ikut terlibat, ini terlibat lah. Sebelumnya warga desa Kohot dicatut KTP-nya terkait kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Berdasar hasil penyelidikan, warga tidak tahu namanya dicatut hingga diterbitkannya SHM dan SHGB oleh Kades Kohot di lokasi pagar laut. Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri mengungkap sejumlah barang bukti yang disita usai menggeledah sejumlah tempat terkait kasus dugaan pemalsuan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik kawasan pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Penggeledahan dilakukan Senin lalu di kantor Desa Kohot, rumah Kepala Desa Kohot Arsin bin Asik, dan rumah Sekretaris Desa Kohot Ujangkarta. Dalam penggeledahan, petugas menyita sejumlah barang bukti termasuk alat pemalsuan dokumen seperti printer, layar monitor, keyboard, stempel sekretariat Desa Kohot, serta sisa kertas dokumen untuk pengajuan sertifikat. Polisi juga mengungkap warga Desa Kohot dicatut KTP-nya untuk menerbitkan SHM dan SHGB di lokasi pagar laut Tangerang. Bahwa kita fokus pada permasalahan awal, yaitu tentang 263, tentang pemalsuan. Dari pemalsuan ini, dari hasil penyelidikan maupun sejak penyelidikan, Lurah sudah mengetahui dan dia menjelaskan, dan makanya kita bisa menyimpulkan bahwa perkara ini naik sidik. Dari hasil pemeriksaan yang sudah kita laksanakan terhadap beberapa warga, memang benar dipakai, dicatut namanya dengan meminta KTP, fotokopi KTP yang akhirnya dimunculkan dalam surat-surat ini. Sementara warga itu tidak mengetahui dan menyatakan tidak memiliki, menguasai tanah tersebut. Semua barang bukti dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri untuk diuji. Setelah mendapatkan hasil lapor, penyidik akan menggelar perkara untuk penetapan tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seluruh kepala daerah terpilih akan menjalani retret selama sepekan di Akademi Militer Magelang pada 21 Februari mendatang. Pembiayaan retret kepala daerah menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN.
Retret para Menteri Kabinet Merah Putih yang digelar pada Oktober 2024 lalu dikatakan menjadi salah satu cara Presiden Prabowo Subianto membentuk keakraban antar menteri. Presiden Prabowo pun berencana kembali menggelar retret untuk seluruh kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 untuk alasan yang sama. Retret kepala daerah akan digelar di Akademi Militer Magelang selama sepekan pada 21 Februari hingga 28 Februari 2025, usai pelantikan di Istana Negara Jakarta. Memang desain awal itu 14 hari, kemudian melibatkan juga wakil kepala daerah, tapi kemudian karena efisiensi kita ingin juga teman-teman itu lebih cepat untuk bekerja, dipadatkan 7 hari. Dan tempatnya juga terbatas, jadi karena di tendanya itu tidak muat kapasitasnya kalau 1000, kita harus mencarikan lagi begitu. Jadi untuk sementara tahapan ini wakilnya bergabung di ujung saja, nanti mungkin sangat terbuka kemungkinan apabila wakilnya juga akan mengalami pembekalan juga, ya tentu dengan perencanaan yang berbeda nanti ke depan. Retret ini menjadi momen penting untuk sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Membangun chemistry, emotional bonding. Kami Kabinet Merah Putih ketika di sana menjadi lebih kenal. Ya, saya dengan sesama wakil menteri tinggal WhatsApp, tinggal telepon, bertemu cepat sekali koordinasinya. Ini karena sudah kenal. Nah, kita membayangkan nanti teman-teman kepala daerah itu kalau sudah akrab, sudah kenal, maka akan mudah berkoordinasi. Ketika misalnya daerahnya itu butuh beras, daerahnya itu butuh bawang, ya sudah tahu. Oh, kita tinggal kontak, nyambung. Jadi untuk kerjasama, untuk emotional bonding itu perlu sekali. Kegiatan retret kepala daerah akan dibiayai menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN Kementerian Dalam Negeri dan dipastikan berjalan sesuai aturan undang-undang yang berlaku. Retreat di Magelang nanti itu sepenuhnya menjadi biaya Kementerian Dalam Negeri setelah direkonstruksi anggarannya. Kalau sebelum rekonstruksi memang rencananya cost sharing, karena anggaran Kemendagri ada yang dipotong, kemudian dari Pemda-Pemda juga sebenarnya mereka sudah punya biaya rutin untuk diklat dari kepala daerah terpilih. Kegiatan retret kepala daerah nantinya menjadi momen pembekalan kepada seluruh kepala daerah sebelum menjalankan pemerintahan di wilayahnya masing-masing. Tim Liputan iNews melaporkan. Rano Karno akan menghadiri agenda retret kepala daerah di Magelang pada 27 Februari 2025. Ia menilai retret ini penting untuk menyamakan persepsi tentang program prioritas pemerintah pusat. Wakil Gubernur Jakarta terpilih Rano Karno membeberkan alasan tidak ikut Pramono Anung menjalani retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah. Bang Dul mengatakan Wakil Gubernur diwajibkan hadir pada Kamis tanggal 27 Februari untuk mengikuti acara penutupan keesokan harinya. Menurut Dul, retreat yang diikuti ratusan kepala daerah sebagai upaya memberikan pembekalan dan pemahaman dari pemerintah pusat tentang program Presiden Prabowo Subianto. Ya kebetulan kalau wakil itu kan diwajibkan hadir tanggal 27 karena untuk mengikuti penutupan tanggal 28, kecuali Pak Gub memang dari awal. Ya kita relatif inilah. Ya bukan menjadi apa, kan saya juga pernah ikut Lemhanas, saya pasti kegiatan agak sama lah seperti itu. Cuman ini mungkin lebih pendalaman tentang bagaimana ketahanan pangan, ketahanan nasional itu pimpinan daerah harus paham supaya juga kita bisa mendukung pemerintah pusat. Rano Karno juga ingin segera bekerja dan mengatakan sehari pasca dilantik, ia dan Pramono Anung akan langsung bekerja untuk warga Jakarta. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai menjalani tes kesehatan, ratusan kepala daerah terpilih akan menjalani pelantikan serentak yang digelar pada 20 Februari mendatang. Kemudian seluruhnya akan menjalani retret yang digelar di Akademi Militer Magelang mulai tanggal 21 hingga 28 Februari 2025 mendatang.
Ratusan kepala daerah telah rampung melakukan tes kesehatan di kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta Pusat yang telah dilaksanakan sejak Minggu pagi. Tes kesehatan yang meliputi pengecekan tensi, gula darah, asam urat, dan kadar kolesterol tersebut dilakukan sebelum para kepala daerah terpilih dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 mendatang. Sejumlah kepala daerah terpilih mulai dari Gubernur Jawa Barat terpilih Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa, hingga Gubernur Jawa Tengah terpilih Ahmad Lutfi mengaku siap menjalani pelantikan yang diikuti oleh kegiatan retret di Akademi Militer Magelang pada tanggal 21 Februari hingga 28 Februari 2025. Nggak ada siapin apa-apa, kan dilantik cuman datang dilantik pakai baju yang biasa dipakainya 5 tahun sekali, itu baju itu. Ya siap saja dilantik, yang penting kan bukan proses seremoni pelantikannya, tapi kesiapan kita dalam memimpin. Mau diarahin kemana masyarakat, bagaimana optimalisasi anggaran, langkah-langkah apa yang mesti dilakukan agar terjadi percepatan pembangunan, itu yang penting. Ya, tadi saya tanya kepada Pak Wamen, sepertinya berangkat masing-masing. Yang penting jam 15 sudah sampai di Magelang. Itu sih kawan-kawan, kita mengikuti saja prosedur dan SOP serta agenda yang sudah disiapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Saya rasa itu posisi kita. Penutupan hari terakhir. Kenapa tuh, Pak? Saya nggak tahu ya, itu mungkin dari Pak Menteri Dalam Negeri yang akan memberikan arahan maupun materi. Tapi prinsip retret ini kan untuk kebersamaan, kemudian leadership, dan yang paling pokok melakukan integrasi tentang wawasan kebangsaan kita, integrasi pemerintahan pada saat kita berjalan, baik itu secara kolaborasi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Intinya itu mungkin. Retret kepala daerah akan digelar di Akademi Militer Magelang selama sepekan pada 21 Februari hingga 28 Februari 2025 usai pelantikan di Istana. Retret kali ini menjadi momen penting untuk sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. KPK hari ini memanggil kembali Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto untuk diperiksa. Namun Hasto tak datang dan mengajukan surat permohonan penundaan pemanggilan karena kembali mengajukan 2 gugatan pra-peradilan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK hari ini kembali memanggil Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dalam kapasitasnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pada proses pergantian antar waktu, anggota DPR, dan perintangan penyidikan. Namun Hasto tak datang. Tim kuasa hukumnya mengajukan surat permohonan penundaan pemanggilan Hasto di KPK hari ini dengan alasan kembali mengajukan 2 gugatan pra-peradilan di Pengadilan Jakarta Selatan. Kami dari tim hukum Mas Hasto Kristianto pagi ini jam 8.30 telah mengajukan surat permohonan penundaan pemeriksaan Mas Hasto Kristianto di gedung KPK. Dasar dari permohonan kami ini adalah kami telah mengajukan 2 gugatan pra-peradilan kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami menilai bahwa dalam putusan hakim hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 kemarin belum menyentuh pokok perkara memeriksa sah atau tidaknya status tersangka Mas Hasto Kristianto. Oleh sebab itu kami memohon kepada semua pihak agar dapat menghormati langkah hukum yang sedang kami tempuh. Terima kasih. Sementara itu, mantan kader PDI Perjuangan asal Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Sudarsono, datang ke kantor KPK Jakarta sambil membawa karangan bunga. Sudarsono melakukan sujud syukur dan mendukung penegakan hukum seadil-adilnya untuk Hasto Kristianto. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Sebelumnya KPK menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Hasto diduga terlibat penyuapan dan merintangi penyidikan kasus Harun Masiku. KPK menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus suap pergantian antar waktu Harun Masiku. Komisi Anti Rasuah menemukan bukti
Hasto bekerja sama dengan Harun Masiku melakukan upaya suap kepada ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota legislatif melalui mekanisme pergantian antar waktu. KPK juga menemukan bukti lain saat Hasto berupaya merintangi penyidikan dengan meminta pegawainya menelpon Harun Masiku saat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Saat itu, Hasto memerintahkan Harun untuk merendam ponselnya ke dalam air dan segera melarikan diri. Kasus suap Harun Masiku menjadi salah satu episode panjang dalam sejarah hukum Indonesia. Pada Desember 2024, Harun Masiku genap 5 tahun sebagai buronan. Kasus suap Harun Masiku berawal saat upaya menggantikan Nazarudin Kemas, anggota DPR RI terpilih yang meninggal sebelum dilantik. Pada 2 Desember 2019, Harun Masiku diduga melakukan suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk memuluskan langkahnya. Namun pada 8 Januari 2020, KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menangkap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Sementara Harun Masiku kabur dan menjadi buronan internasional. 10 Juni 2024, KPK periksa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai saksi dalam kasus suap Harun Masiku. Hasto kemudian ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa 24 Desember 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai dituntut 3 tahun penjara, seorang kakek berusia 80 tahun terdakwa kasus penipuan senilai ratusan miliar rupiah di salah satu bank swasta meminta majelis hakim membebaskan dirinya saat menjalani sidang pledoi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam pembacaan pledoi, tim kuasa hukum terdakwa menganggap Ted Siong tidak terbukti melakukan tindak pidana penipuan. Dalam nota pembelaan ini kami berharap semoga keadilan masih ada untuk terdakwa. Kiranya di hadapan yang mulia majelis hakim akan memberikan sejarah penegakan hukum yang berpihak pada rasa keadilan serta kepastian hukum, dan pada akhirnya kami memohon pada majelis hakim yang mulia menyatakan terdakwa Ted Siong tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama ataupun dakwaan kedua penuntut umum. Pihak kuasa hukum juga menilai kasus piutang yang dilakukan kliennya merupakan kasus perdata yang sudah terselesaikan di PKPU dan tidak bisa dibawa ke ranah pidana. Sebelumnya pada sidang tuntutan, jaksa penuntut umum menuntut Ted Siong dengan hukuman 3 tahun penjara. Pemirsa, produsen gawai pintar Korea Selatan memperkenalkan series terbaru yang mengusung teknologi AI dan fitur kamera mumpuni dalam acara bertajuk Galaxy Festival yang diadakan di Gelora Bung Karno Basketball Hall, Jakarta. Samsung menggelar acara bertajuk Galaxy Festival. Sebuah acara untuk memperkenalkan series terbarunya yaitu Samsung Galaxy S25 series. Dalam acara ini, para pengunjung yang hadir dapat mencoba fitur terbaru sekaligus menikmati dan mengabadikan penampilan musik dengan Samsung S25. Samsung Galaxy S25 series ini memiliki keunggulan dengan fitur kamera yang sudah dilengkapi dengan nitrography, di mana hasil foto akan lebih jernih bahkan saat keadaan minim penerangan. Tak hanya itu, kamera Samsung S25 juga sudah dilengkapi dengan fitur ultrawide 50 megapiksel dan juga fitur zoom fenomenal. Jadi banyak banget fitur-fitur yang kita sampaikan di S25, salah satunya adalah mengenai AI. Jadi fitur yang kita bawakan banyak sekali improvisasinya, ada 22 variasi AI, dan juga kita membawakan mengenai dari segi kamera. Kamera yang digunakan kebetulan yang saya pegang adalah S25 Ultra, di mana kameranya sudah menggunakan ultrawide 50 megapiksel. Dan tidak lupa semua smartphone S25 menggunakan chipset yang terbaru yaitu Snapdragon 8 for Galaxy. Dalam peluncurannya, sejumlah musisi kenamaan juga turut menghibur para pengunjung.
Fitur-fitur pada Samsung S25 ini sangat cocok untuk para penikmat konser musik untuk menghasilkan fancam yang lebih jernih dan indah. Dari Jakarta, Rizky Iqbal, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 pertandingan tersaji dalam Liga Futsal Profesional 2024-2025 di Istora Papua, Bangkit Jayapura, Papua. Ya, dalam pekan ke-6 ini, 8 tim menampilkan permainan terbaiknya agar bisa meraih 3 poin. Pertandingan perdana pada pekan ke-6 Liga Futsal Profesional 2024-2025 di Istora Papua Bangkit Jayapura, Papua mempertemukan laga sengit antara Cosmo JNE melawan Sadakata FC. Kedua tim papan tengah ini bermain saling jual beli serangan sepanjang laga demi meraih poin sempurna untuk merangsek ke papan atas. Hasilnya, Cosmo JNE mampu menyudahi pertandingan dengan kemenangan tipis 2-1. Pada laga kedua mempertemukan dua tim papan bawah, Tiga Raja United melawan Halus FC. Keduanya harus meraih poin agar terhindar dari zona degradasi. Namun Dewi Fortuna masih berada di pihak Tiga Raja United yang mampu membekuk Halus FC dengan skor telak 4-1. Di pertandingan ketiga, tuan rumah Black Steel FC hanya mampu bermain imbang melawan peringkat pertama Favage Banua. Pertandingan seru terjadi pada laga ini. Black Steel FC yang bermain di kandang terus melancarkan serangan. Namun pertahanan solid dari Favage Banua mampu memberikan perlawanan. Hingga akhirnya skor imbang 1-1 menyudahi pertandingan ini. Pada laga terakhir, Ravelli FC berhadapan dengan Kuda Laut Nusantara. Sejak dimulainya laga, Kuda Laut Nusantara langsung melancarkan sejumlah serangan yang tidak dapat dibendung Ravelli FC. Hingga akhirnya Ravelli FC harus takluk dari Kuda Laut Nusantara dengan skor 1-3. Tim Liputan iNews melaporkan. Subianto mengatakan penghematan di sejumlah lembaga dan kementerian dilakukan untuk perbaikan. Prabowo menyebut jika ada yang melawan, mereka tidak suka dengan rencana perbaikan yang akan dilakukan. Jadi dengan azas penghematan, akhirnya dijadikan satu, kita ternyata negara yang kaya. Negara yang kaya. Terima kasih menteri-menteri saya kerjasama, kita telah menghemat uang cukup besar. Dan memang mau direkayasa bahwa dengan penghematan ini gaji dipotong, inilah itulah, ya biasa perlawanan, nggak apa-apa. Kita mau adakan perbaikan, ya biasanya dilawan oleh mereka-mereka yang tidak suka kebaikan. Pemirsa, ratusan pengemudi ojek online menggelar demo di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Ya, para pengemudi ojol menuntut tunjangan hari raya dan mengawasi regulasi pemberian THR yang dijanjikan oleh Kemenaker. Dan informasi ini pemirsa sekaligus untuk iNews pagi hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galuh Pandu. Dan saya Bayu Pradana, pamit undur diri pemirsa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Buat rekan-rekan driver, komunitas online, ya ayo teman-teman. Pengemudi ojek online yang tergabung dari berbagai organisasi melakukan aksi unjuk rasa di kantor Kementerian Tenaga Kerja. Mereka menuntut pihak swasta selaku operator aplikasi wajib memberikan THR kepada pengemudi ojol. Selain THR, para pengemudi juga menuntut pengurangan potongan tarif yang dianggap terlalu tinggi dan mengurangi pendapatan bersih mereka secara signifikan. Kondisi ini diperparah dengan adanya program layanan yang dinilai memberikan upah murah dan memaksa pengemudi bekerja di luar jam kerja normal. Tanggal 17 ini kami aksi serentak ya Pak, untuk Dumai, mereka aksi juga Obit, untuk Pangkal Pinang, Sukabumi, Bandung, juga Pontianak, kawan-kawan melakukan Obit massal pada hari ini. Jogja, Solo, semua akan melakukan Obit massal pada hari ini. Kami memang sudah menanti-nanti ya Pak dari tahun ke tahun. Tahun lalu kami hanya di prank, tahun ini kami menuntut. Kami mengawal janji Pak Menteri untuk memberikan THR bagi kami, baik roda 2, roda 4 maupun kurir. Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan telah bertemu dengan perwakilan pengemudi ojek online dan pengusaha untuk membahas terkait rencana pemberian THR, namun belum menjumpai titik temu.
Menteri Tenaga Kerja menyebut masih belum ada penentuan pasti berkaitan dengan formula penghitungan THR bagi pengemudi ojol. Para pengunjuk rasa mengklaim hak-hak pekerja yang seharusnya diterima seperti upah minimum, upah lembur, cuti haid, dan cuti melahirkan seringkali tidak dipenuhi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.